tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi imbuhan ber. Dalam penulisannya, imbuhan ber digabungkan dengan kata dasar, kata yang mengikutinya. Nah, perhatikan contoh penulisannya. Ayo, perhatikan kalimat berikut. Nah, di situ ada kata berikut dan kata dasar, yaitu ikut digabungkan dengan imbuhan ber. Yang kedua, contohnya tidak bermain di halaman rumah. Nah, bermain. Kalian perhatikan. Nah, itu imbuhan ber digabungkan dengan kata dasar main. Nah, makna imbuhan ber. Makna imbuhan ber yang pertama yaitu melakukan pekerjaan. Contoh, kakak sedang bernyanyi bersama adik. Nah, bernyanyi itu, kata itu maknanya adalah sama, artinya melakukan pekerjaan. Nah, yang kedua, mempunyai. Contoh, rumah besar itu bertembok sangat tinggi. Nah, bertembok itu arti mana katanya adalah mempunyai tembok. Dan yang ketiga adalah memakai. Contoh, setiap hari Sabtu semua siswa berseragam pramuka. Nah, arti dari makna kata berseragam itu adalah memakai seragam. Kemudian yang keempat adalah melakukan pekerjaan untuk diri sendiri. Contohnya adalah sebelum ke kantor, ibu bercermin terlebih dahulu. Bercermin itu makna katanya adalah melakukan pekerjaan untuk diri sendiri. Kemudian yang kelima adalah menyatakan saling. Contoh, Bibi berpelukan dengan ibu untuk melepaskan rindu. Nah, berpelukan itu artinya makna katanya yaitu saling memeluk. Nah, agar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contoh yang pertama ini, perhatikan dulu perintahnya. Mari berilah imbuhan ber pada kata yang sesuai dalam kalimat berikut. Jadi, beri imbuhan ber pada kata yang sesuai dalam kalimat berikut. Contoh, perhatikan ini. Setiap pagi ayah sepeda mengelilingi komplek perumahan. Nah, kalimat ini belum begitu kompleks atau belum sesuai. Ada salah satu kata itu yang belum diberi imbuhan ber. Nah, kalau diberi imbuhan ber dia pas. Jadi kalimat ini akan pas. Sementara ini agak rancu kalimatnya. Nah, jadi kalian harus perhatikan mana kata yang pas. Lihat di sini kata yang harus pas, yang harus diberi imbuhan ber. Nah, contoh seperti ini. Kakak buat dulu ya. Misalnya umpamanya kata setiap. Kakak kasih imbuhan ber. Nah, umpama ini. Bersetiap pagi ayah sepeda mengelilingi komplek perumahan. Nah, kalau kalian simak kalimat itu kurang enak didengar. Jadi tidak begitu sesuai. Jadi setiap ini tidak sesuai. Dan kita rubah lagi kata paginya yang seumpamanya kita kasih imbuhan ber ini pagi ini. Misalnya, setiap
berpagi ayah sepeda mengelilingi komplek perumahan. Nah, sama juga. Jadi kurang pas juga kalau didengar. Oke, kemudian kita masuk kata yang ketiga, misalnya ayah. Setiap pagi berayah sepeda mengelilingi komplek perumahan. Nah, ini sama juga. Kalimatnya ini tidak sesuai juga. Nah, kita rubah sekarang setelah ayah sepeda. Oke. Setiap pagi ayah bersepeda mengelilingi komplek perumahan. Nah, jadi kata ini baru, maksudnya kalimat ini pas. Ternyata yang harus kita bubuhi imbuhan ber itu adalah di kata sepeda. Nah, jadi ini yang pasnya kalimatnya. Setiap pagi ayah. Nah, kita kasih imbuhan bersepeda mengelilingi perumahan. Nah, ini yang paling pas. Inilah contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua. Perhatikan, perintahnya sama juga. Kalian cari kata yang bisa diberi imbuhan ber. Contoh soalnya, tamu-tamu datang untuk mengucapkan selamat bahagia. Nah, cari yang kata yang tepat yang ada imbuhan bernya, yang bisa masuk imbuhan ber. Umpama kita masuk huruf yang pertama dulu, kata tamu-tamu ini kita buat imbuhan ber. Bertamu-tamu datang untuk mengucapkan selamat bahagia. Nah, ini kurang tepat. Kita masuk lagi kata datang, umpama tamu-tamu berdatang untuk mengucapkan selamat bahagia. Nah, kurang tepat juga. Kita rubah lagi, misalnya di kata untuk. Tamu-tamu datang beruntuk mengucapkan selamat bahagia. Kurang tepat juga. Kita ganti lagi kata mengucapkan. Contoh, tamu-tamu datang untuk bermengucapkan selamat bahagia. Kurang tepat juga. Nah, selamat misalnya. Tamu-tamu datang untuk mengucapkan berselamat bahagia. Kurang tepat. Nah, sekarang kata yang terakhir. Tamu-tamu datang untuk mengucapkan selamat berbahagia. Nah, ini yang tepat. Jadi, bahagia ini yang harus kita kasih imbuhan berbahagia. Jadi, betulnya tamu datang untuk mengucapkan selamat berbahagia. Nah, ini harus kita rangkai bernya. Nah, inilah contoh untuk soal nomor 2. Nah, kemudian soal nomor 3 masih sama juga perintahnya, dikasih imbuhan pada kata yang tepat. Imbuhan ber ini pada kata yang tepat. Contoh, orang tua yang tongkat itu adalah nenek saya. Nah, silakan kalian coba dulu, misalnya kalian di orangnya yang kalian taruh, berorang tua yang tongkat itu adalah nenek saya. Nah, ini kurang tepat. Kemudian misalnya kita taruh kata tua.
Orang bertua ini, orang bertua yang tongkat itu adalah nenek saya. Nah, ini kurang tepat juga. Atau kata yang kita taruh sini. Orang tua yang tongkat itu adalah nenek saya. Kurang tepat juga. Atau tongkat kita kasih. Orang tua yang bertongkat itu adalah nenek saya. Nah, ternyata tongkat inilah yang pas. Nah, ini yang pas. Dibubuhin dengan kata ber. Nah, jadi kalimatnya jadi seperti ini. Nah, ini kita kasih imbuhan kita dempetkan bertongkat itu, kita sambung aja ke bawah, adalah nenek saya. Nah, inilah penulisan yang tepatnya. Untuk nomor 4 lagi. Setiap hari Tuti hias sebelum ke kantor. Nah, kita coba satu-satu. Umpama kata setiap. Setiap hari Tuti hias sebelum ke kantor. Nah, ini kurang tepat. Kemudian kata harinya lagi kita kasih. Setiap berhari Tuti hias sebelum ke kantor. Kurang tepat juga. Atau kita kasih di tuti. Setiap hari bertuti hias sebelum ke kantor. Kurang tepat. Coba kita kasih kata hias. Setiap hari Tuti berhias sebelum ke kantornya. Ternyata yang paling tepat itu adalah hias ini. Jadi seperti ini kalimatnya. Penulisannya perhatikan. Setiap hari huruf besar Tuti. Nah, buat digabungkan berhias sebelum ke kantor, kata sambung aja, ke kantor. Nah, ini dia penulisannya yang tepat. Nah, nomor 5 perhatikan. Kita mengakui satu bahasa Indonesia. Nah, silakan coba satu-satu katanya yang mana yang tepat itu yang kita boboi imbuhan ber. Umpama kata kita. Kita mengakui satu bahasa Indonesia, kurang tepat. Kemudian mengakui. Kita mengakui, nah ini kurang tepat juga. Kenapa? Di sini saja sudah imbuhan. Nah, dan bahasa lagi. Kita mengakui berbahasa satu bahasa Indonesia. Ternyata yang tepatnya adalah bahasa ini. Jadi penulisannya seperti ini. Awal kalimat huruf besar. Kita mengakui Nah, buat imbuhan berbahasa satu bahasa, kita sambung aja, bahasa Indonesia, I-nya huruf besar, Indonesia, kasih titik. Nah, inilah penulisannya. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.